Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Budiono, saya dari Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tantangan nasionalisme di era modern sekarang ini, terutama pada di negara Indonesia. Nah, di sini dengan kepentingan tugas UTS Civic Education, nasionalisme penting bagi sebuah negara. Nah, untuk tantangan-tantangan nasionalisme di era globalisasi, untuk tantangan-tantangan sendiri nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Nah, untuk tantangan sendiri bisa kita artikan bahwa tantangan nasional adalah hal-hal yang mengganggu ataupun bahkan yang merusak tatanan budaya, agama, sosial, yang secara sisi negatifnya adalah melunturkan jiwa nasionalisme bahkan dan jiwa patriotisme. Dengan hal tersebut menjadikan sebuah negara akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang awalnya seperti apa, yang pada akhirnya akan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman tanpa ada sebuah kontrol ataupun tanpa ada rasa jati diri yang bisa lebih teratur. Contoh halnya adalah tentang hilangnya rasa ingin mengimplementasikan ataupun mempraktikkan bahasa-bahasa daerah. Dengan pengimplementasian bahasa-bahasa daerah ini di sebagian daerah banyak sekali untuk bahasa-bahasa daerah itu semakin hilang dengan perkembangan dan tantangan nasionalisme di era modern ini. Tentu dengan hal tersebut akan menjadi kehilangan jati diri bagi sebuah negara, terutama pada generasi yang akan datang ataupun generasi yang selanjutnya. Nah, selain itu juga dari tantangan kita juga bisa mengenali dari beberapa kategori yang menjadi tantangan kedepannya di era modern ini, yaitu tentang dari globalisasi dan budaya nasional, budaya asing. Selain dari budaya nasional itu dari internal Indonesia tercampur dengan budaya asing dan perkembangan globalisasi. Nah, untuk globalisasi sendiri, globalisasi adalah sebuah komunikasi organisasi di antara masyarakat yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia, yang tujuannya untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Nah, untuk budaya regional dan global dengan muatannya adalah berupa nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang selama ini dianut oleh masyarakat. Selain itu juga tantangan yang lainnya adalah individualisme dan konsumerisme. Untuk individualisme adalah karakter yang menentukan seseorang itu hanya mementingkan dirinya sendiri, sedangkan konsumerisme adalah ideologi menjadikan seseorang ataupun kelompok menjalankan konsumsi dan pemakaiannya secara berlebihan tanpa kontrol. Nah, banyaknya informasi palsu juga menjadi tantangan di era globalisasi sekarang ini. Dengan munculnya era modern ataupun era globalisasi sekarang ini, dengan bertandanya berbagai macam sosial media, menjadikan tantangan nasionalisme ini tercampur dengan informasi-informasi yang palsu ataupun tidak sesuai. Menurunnya juga pemahaman sejarah bangsa dan sejarah nasional. Dengan banyaknya pengaruh globalisasi modern,
banyak generasi muda yang tidak mengenal sejarah nasionalisme, pahlawan, ideologi, dan makna nasionalisme itu sendiri. Nah, selain itu juga menurunnya pemahaman sejarah bangsa dan sejarah nasional. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri di sini ada menguatkan karakter juga ada, terus juga di pendidikan karakter nasionalisme, karakter pendidikan, karakter attitude dan sebagainya. Nah, literasi digital yang kuat juga menjadi hal pokok yang perlu kita tingkatkan, bahwa digitalisasi harus digunakan secara semestinya dan lebih harus mengurangi hal-hal yang bersifat negatif. Nah, selain itu ada menanamkan sikap gotong royong dan toleransi juga. Dengan menanamkan rasa sikap gotong royong dan toleransi menjadikan seseorang itu ada rasa menghargai, ada rasa menghormati, ada rasa saling tolong menolong, ada rasa saling menghargai sekalipun perbedaan agama, perbedaan suku, bahasa dan sebagainya. Nah, itu bisa kita implementasikan dengan cara kerja bakti, posko bencana, volunteer, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya juga. Bahkan juga selain dari hal-hal yang sudah disebutkan, ada ketimpangan, mengurangi ketimpangan pembangunan yang merata. Jadi ketika pembangunan itu merata, semua orang bisa merasakan bahwa negara itu adil kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan setiap golongan masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.